Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Triani dengan nomor NIM 877647005. Di sini saya akan mengerjakan tugas filsafat ilmu mengenai hubungan pendidikan dengan filsafat ilmu. Baik, langsung saja. Di pendahuluan PPT saya ini ada hubungan antara filsafat ilmu dan juga pendidikan. Pasti kita sudah tahu hubungan filsafat ilmu dan juga pendidikan itu sangat erat. Karena filsafat memberikan dasar logis, sedangkan pendidikan mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, di slide kedua, fungsi utama filsafat ilmu itu ada 3. Yang pertama itu mengawasi, yang kedua memperkuat, yang ketiga menanamkan nilai. Untuk arti dari mengawasi itu menjaga eksistensi dan hakikat ilmu pendidikan agar tetap pada jalurnya. Memperkuat, memastikan metodologi pendidikan bersifat ilmiah dan juga sistematis. Yang ketiga, menanamkan nilai, mengintegrasikan aspek moral dan etika aksiologi dalam praktik belajar. 1A. Mengawasi eksistensi pendidikan. Apa hakikat pendidikan? Filsafat ilmu membantu menjawab fundamental. Contohnya, apa sebenarnya pendidikan itu? Mengapa pendidikan itu penting? Apa tujuan akhir bagi manusia? Pendidikan bukan sekedar mengajar di kelas, tapi membentuk manusia berkarakter dan juga bermoral. 1. B. Memperkuat keilmiahan. Pendidikan harus sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya melalui beberapa hal. Yang pertama, data dan fakta yang valid. Yang kedua, logika berpikir yang lurus. Yang ketiga, metode ilmiah dalam evaluasi. Guru menebak kemampuan siswa, melainkan menggunakan observasi dan juga penilaian yang terukur dan terstruktur. Poin 1C, memperkuat nilai aksiologi. Pendidikan tidak hanya mengajar kecerdasan intelektual, tapi juga mengejar etika. Kejujuran, nilai utama dalam proses pencarian ilmu. Disiplin, tanggung jawab terhadap tugas dan perkembangan diri. Kemanusiaan, ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Agar anak didik kita menjadi orang yang bermanfaat di lingkungannya juga. Hubungan timbal balik antara pendidikan dan filsafat ilmu. Bagaimana pendidikan berkualitas turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu di masa depan? Pendidikan memperkaya filsafat. Tempat tumbuhnya ilmu melalui proses belajar dan penelitian. Lahir teori-teori baru memperkaya khazanah filsafat ilmu. Latihan berpikir. Di dalam pendidikan, kita itu dilatih sebagai manusia yang lebih kritis, lebih logis, dan reflektif, yang merupakan inti dari berfilsafat. Semakin berkualitas pendidikan suatu bangsa, maka semakin berkembang juga pemikiran filsafat ilmunya. Kita akan membahas lagi pisau analisis masalah pendidikan. Yang pertama seperti yang sudah dibahas kemarin, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, hakikat objek. Siapa objek pendidikan? Siswa sebagai manusia berpotensi, bukan botol kosong. Jadi pembahasannya di sini, siapa objek pendidikan itu adalah siswa. Siswa itu adalah manusia yang berpotensi, bukan hanya sekadar botol kosong atau pikiran kosong. Yang kedua ada epistemologi, cara berilmu. Bagaimana memperoleh pengetahuan secara benar? Metode diskusi eksperimen itu adalah aksiologi, nilai dan manfaat. Untuk apa ilmu itu dipelajari? Pemanfaatan ilmu secara bijaksana dan juga etis. Itu jawabannya. Jadi di antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini bertanya langsung menjawab pertanyaannya juga. Di sini ada contoh konkret dalam penerapannya. Yang pertama di bidangnya, kita ke bidang kebijakan terlebih dahulu. Penerapan filosofisnya, tujuan pembentukan manusia yang utuh. Contohnya kurikulum merdeka berpusat kepada siswa. Kurikulum, keseimbangan ilmu dan karakter. Penetapan sikap sosial dan keterampilan. Yang ketiga ada pembelajaran.
pendekatan epistemologis yang aktif. Contohnya, project based learning and problem solving. Filsafat ilmu itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Oleh karena itu, mereka memiliki dasar yang jelas, metode yang jelas, dan juga nilai yang bermanfaat. Semakin berkembangnya pendidikan, maka semakin berkembangnya juga filsafat ilmu. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan, filsafat ilmu akan membantu. Begitu pula dengan pendidikan, tanpa filsafat ilmu tidak akan menjadi lebih sempurna dan lebih baik. Jika pendidikan itu berkembang dengan baik, pendidikan itu seperti sekarang, teknologinya semakin maju, maka filsafat ilmu pun mendapatkan ruang untuk menyampaikannya dengan teknologi yang lebih maju. Baik, itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.